sekaligus kami tentunya ingin mengetahui apa kira-kira yang menjadi masukan bagi kami untuk kami terus memperbaiki layanan. Tadi disampaikan Pak Raja, memang tidak mudah. Saya pun melihat anggota di media sisi room kami hampir 24 jam Pak, karena permintaan itu yang menjadi dasar kami menggerakkan unit kendaraan kami itu datangnya jam 2 pagi, jam 3 pagi pun belum komplit kami susun, belum komplit kami susun. Jadi kadang-kadang pagi udah dapat, dan ketika mau berproses pun masuk lagi permintaan kendaraan. Jadi sangat dinamis. Kami pun harus menyesuaikan tentunya supaya ini bisa terakomodir. Ditambah lagi yang tak berjadwal. Kalau tak berjadwal ini tiba-tiba nanti turun, dapat informasi turun di jalan. Nah, kami sudah harus akomodir. Jadi dinamikanya sangat kompleks dan tentu ini juga akan berpotensi memunculkan yang namanya ketidaknyamanan bagi para atlet atau ofisial secara khusus. Mungkin saya secara highlight saja mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa sih tugas bidang transportasi di dalam organisasi PT PON Sumut. Yang pertama kami tentunya adalah terkait penyediaan layanan kendaraan khususnya bagi atlet ofisial dan tamu ya, yang semua sudah ada kategorinya yang harus kami layani. Jadi itu sudah kami tuangkan di dalam pertemuan CDM meeting pertama, kedua, dan juga dalam handbook yang kami sudah buat. Jadi ini sekarang muncul lagi nih permintaan. Kami dari cabur ini butuh unit ini, nah, itu yang kemudian juga Pak Raja, kami juga bingung ya kan, kawan-kawan ini nggak ikuti dari awal di CDM meeting kita kasih tahu tuh fasilitas apa yang akan kita berikan di cabur X misalnya, jumlah busnya berapa, lalu untuk yang koninya berapa, untuk pangkalannya berapa, itu sudah kita buat di dalam CDM meeting dan itu kita sampaikan. Lalu bagaimana selanjutnya itu sistem itu kita buat supaya ini bisa terfasilitasi dengan baik antara unit yang mau kita gunakan dengan atlet ofisial yang dibutuhkan. Nah disitulah yang paling potensial ini terjadi ketidaksesuaian antara yang diharapkan dengan yang terjadi di lapangan. Nah ini yang menjadi tantangan kami, tapi kami akan terus tentunya sampai ini betul-betul lambat laun ini bisa stabil lah. Mereka juga akan informasikan bisa lebih awal dan kami dapat informasi itu lebih awal, ini akan sangat membantu kami. Jadi itu yang pertama, kami tentu bertanggung jawab penyediaan sarana mobilitasnya dari mulai kedatangan di bandara sampai ke Raja, lalu sampai ke venue, ke hotel akomodasi. Nah, di sini kami harus connect juga dengan bagian akomodasi karena LO kami ada di bus nanti yang akan berkomunikasi dengan LO akomodasi yang akan melanjutkan setelah kita sampai di hotel. Nah kemudian apalagi yang kami sediakan adalah sarana mobilitas dari hotel ke venue dan sebaliknya, baik untuk tanding maupun untuk latihan. Lalu berikutnya pada saat pembukaan atau penutupan seperti kemarin karena pembukaan ada di Aceh, kita ada juga kegiatan pembukaan seremoninya. Nah, kami menyediakan sarana bus kemarin 10 unit yang bisa mengakomodir pergerakan dari kantong parkir ke lokasi venue. Lalu begitu juga nanti di penutupan kami menyediakan sarana untuk selain atlet ofisial yang bergerak dari hotel masing-masing ke lokasi, juga untuk masyarakat yang dari lokasi kantong parkir yang disediakan ke lokasi yang acara yang akan dilakukan. Itu terkait dengan perpindahan yang akan kami akomodir. Lalu berikutnya adalah kami ke kepulangan. Nah, itu juga menjadi tanggung jawab kami. Di 2 hari terakhir sudah ada yang kepulangan. Hari ini juga yang selama artistik juga banyak yang pulang. Nah ini juga ini betul
membantu sekali nih, ada yang masuk, ada yang pulang. Kemarin kurang lebih 1.300 lebih itu yang masuk datang. Cukup tinggi trafficnya yang datang dari Kuala Namu. Nah, ini dari mulai hari Minggu, ini kami pantau Minggu cukup tinggi, Senin dan hari ini Selasa masih cukup tinggi. Lalu berikutnya yang kami menjadi tanggung jawab kami adalah terkait penyediaan supporting untuk pemanfaatan atau penggunaan kendaraan. Kita juga ada bangun fleet management system atau PMS, itu melekat berupa GPS yang melekat di kendaraan, seluruh unit kendaraan kami ditambah two-way communication-nya. Jadi intinya kita dari sisi road bisa langsung berinteraksi dengan si supir, si driver yang menggunakan bus. Jadi sehingga instruksi ketika mungkin tadi permintaannya ada dadakan, kita bisa menginstruksikan langsung dari sisi road kita di kantor dinas. Nah ini yang kita harapkan bisa membantu ya. Kita juga tidak mau ini dilakukan secara manual, ya, di telepon-telepon, kadang-kadang supir juga di telepon matikan handphone selesai semua. Kita pun nggak bisa lagi kontrol. Tapi dengan sekarang kami dia bilang sudah bergerak, lalu dari pool misalnya personil kami juga sudah menyatakan sudah keluar dari pool, maka kami tinggal monitor dari sisi road pergerakan kendaraannya sampai tiba. Nah pengalaman kami ini di dalam melaksanakan penyediaan sarana mobilitas memang sebelumnya tidak kami lakukan, seperti ada acara F1 saja di Balige, kita juga menyediakan kendaraan 200-an lebih. Nah itu kami belajar dari situ, berangkat dari pool, memang dia memang ke Balige, ke venue, habis itu hilang dia, masuk dia ke kedai-kedai kopi, masukkan mobilnya ke dalam. Kalau di Balige masih banyak tempat-tempat seperti itu. Kedai kopi masuk Balige, kita kehilangan, dimatikan handphone. Nanti sore dia muncul lagi, masuk dia ke pool. Nah ini kan yang sulit kita kendalikan ketika kita lakukan secara manual, sehingga kita pakai supporting dengan sistem tadi. Nah itu salah satu yang kita buat untuk memastikan kita bisa mengkontrol secara penuh. Di samping juga secara administratif kita bisa nanti secara langsung tahu historical dari satu unit kendaraan itu kemana aja gitu. Kita akan dapat record ya. Dan kemudian kita juga menyediakan aplikasi yang namanya Transconsumer, sehingga ini bisa di-request oleh aplikasi, dan ketika mereka request juga dia tahu di mana posisi kendaraan dan siapa kendaraan apa yang akan menjemput dia. Ini selain manual, menghubungi PIC kami yang tertera, itu juga bisa dilakukan secara manual. Tujuannya itu tadi memastikan ini semua bisa dilakukan secara cepat. Nah, sistem apapun yang kita buat, tentunya kalau SDM-nya nggak support juga ini masalah juga. Sehingga kita kombinasi antara aplikasi dengan sistem manual, by phone juga kita terima request penjadwalan untuk penjemputan. Dua-duanya kita terima. Nah, kita cuma memastikan jangan ada double request-nya perusahaan. Nah, berikutnya kita juga menyediakan sarana untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas. Kita ada menyediakan Ibu lihat kalau ada pengalihan arus, ada traffic-on, ada pembatas yang disediakan untuk peraduan itu kita buat. Dan ketika terjadi satu kegiatan, tentu ini ada manajemen rekayasa lalu lintas yang kita sama-sama bersama kepolisian. Ini kita lakukan juga. Ini kita suplai ke kabupaten kota yang 10 tadi aja, sehingga mereka kawan-kawan tidak kekurangan yang namanya sarana lalu lintasnya, rambu yang portable bisa digeser-geser, bisa dipindah-pindah, termasuk kerucut-kerucut lalu lintas untuk mengarahkan. Ini juga kita sediakan. Dan tentunya kita bekerja sama dengan kepolisian. Kepolisian juga kita dibantu di sisi pengawalan. Pengawalan untuk khususnya yang akan tanding. Ya, untuk yang tanding ini kita sediakan pengawalan, dan kita pastikan dia juga tadi kalau di sana 30 menit. Nah, di sini mau 30 menit walaupun dekat-dekat susah juga mendapat 30 menit dari pagi. Bus basah pada protes semua, macet di Lapangan Merdeka, dan kebetulan lagi ada
kegiatan konstruksi untuk kita ERP sistem kita. Kita lagi bangun namanya bus rapid transit Jakarta di Transjakarta. Kebetulan startnya kemarin dibangun di dekat lapangan Merdeka. Ada di tengah-tengah itu halte untuk ERP kita. Jadi ini berbarengan juga, tentu ini berdampak juga terhadap perjalanan dari bus kita. Ya, ketika hujan apalagi tentu ini potensi kemacetannya juga tinggi. Kalau sudah hujan dikawal kayak apapun ya sangkut juga. Nah ini challenge yang kami hadapi. Nah selain itu juga kita bekerja sama dengan operator tol. Ada sekitar 4 operator tol yang di sini beda-beda BUMN. Itu juga kita berkoordinasi dalam hal pembayaran tol. Pembayaran tol ini kita untuk bus khususnya kita dipastikan bisa bisa lebih smooth masuk gate tinggal sebelum keluar dari pool kita foto busnya, difoto oleh PIC kita, personil kita dikirim ke operator tol melalui PIC kita sehingga pasti di gate tol kita dapat fasilitas bisa terus langsung ke kereta. Nah ini juga kita sudah lakukan dari awal sehingga kita tidak terkendala tapping di tol, itu khususnya bus kita. Namun memang ketika terlambat dikirim data kendaraan yang mau lewatkan, mau juga sangkut di atau antrian di tol. Nah, ini dinamika di lapangannya juga tidak seindah yang kita bayangkan kan. Kita mau smooth, atau ya sebenarnya nunggu juga ya. Tadinya kita hindari tapping, terakhir kaki juga ya. Ini juga kita hadapi. Begitu juga untuk parkir di Kuala Namu, kita bekerjasama dengan Angkasa Pura, kita khusus angkutan mobil kita tidak dikenakan cas atau biaya khusus bus-bus, sehingga ini bisa memperlancar. Itu beberapa yang kita lakukan. Total unit kendaraan yang kita sediakan, selain kita menyediakan 167 unit, ada yang istilahnya T1, T2 sampai T5 kalau Bapak Ibu lihat. T1 sampai T3 itu yang jenis-jenis minibus atau mobil pribadi yang melekat ke orang-orang yang mendapat fasilitas. Lalu kalau yang T4 itulah yang untuk bus untuk atlet tampil official itu yang melekat di cabur-cabur masing-masing. Lalu ada angkutan barang. Nah itu kita kategorikan mobil T5. Angkutan barang dan angkutan kuda. Kita sediakan angkutan kuda juga yang kecil bus. Itu total unit kita sediakan 167 dan ada kita dapat support juga dari kementerian sebanyak 403 sehingga total kita kurang lebih 1.307. Nah ini sebenarnya dari sarana mobilitas kita harapkan ini sudah bisa. Ada yang melekat, kita kalau sudah melekat kita tidak terlalu repot karena udah tinggal supir sama pengguna. Tapi yang kita kelola kami tentu fokus sama yang bus karena ini yang digunakan atlet official yang paling perlu. Ya. Dan tentu tadi disampaikan ada beberapa yang sudah masuk keluhan termasuk yang terakhir tangkis. Yang pertama adalah di cabang olahraga sepak bola putri ya, kita menerima juga laporan langsung ke lapangan sepak bola Unimed untuk ketemu langsung dengan TD-nya melihat evaluasi apa yang terjadi ya ketika ada salah satu cabur yang tidak terlayani. Kita tentu tadi konsepnya bahwa kita menyediakan bus untuk melekat di cabur di mana dia menginap, karena nginap juga bisnya cabur sehingga itu memudahkan kita sebenarnya. Tapi tidak semua penginapan itu bisa kita tempatkan bus kita, itu juga satu kendala. Ada hotel-hotel yang tidak punya fasilitas, sehingga dia harus bergerak dari pool. Sementara dari pool butuh waktu. Pool kita ada di Medan Bus, ada di Terminal Amplas, ada di Medan Bus di belakang. Kalau bergerak pagi-pagi dari apa itu juga punya tantangan sendiri. Supirnya juga kadang mungkin juga pamannya telat kan, hingga butuh waktu lagi ke lokasi. Kita konsepnya sebenarnya mendekatkan dengan hotel tempat dia nginap. Tapi itu tadi kendalanya tidak semua tempat nginap fasilitas parkir. Nah
ini bahkan ada beberapa tempat parkir di acas lagi, jadi muncul biaya. Sehingga ada beberapa yang harus kita gerakkan dari pool kita. Nah ini yang kemudian kadang-kadang sering menghambat di pagi hari. Seperti kejadian terakhir bulu tangkis. Bulu tangkis itu di daerah Ayahanda, hotelnya, tandingnya di Gor Bulu Tangkis di daerah Aceh. Nah itu ada 2 atlet yang dua cabur, bulu tangkis dan tenis meja. Yang bulu tangkis itu busnya yang tenis meja, busnya kebetulan terlambat datang, dipakailah bus yang bulu tangkis untuk bergerak ke Angsa Pura untuk atlet tenis meja. Sehingga yang bulu tangkis ketinggalan, terlambat datang mobilnya, bergerak dari pool, sehingga mundur jadwalnya. Nah ini juga tantangan kita bagaimana menggerakkan dari pool, tapi ternyata butuh waktu dan menyebabkan. Kalau yang kriket kemarin yang paling keras sama kami apanya beritanya saya juga klarifikasi ini kan ya di dia bapak katanya. Tapi ini memang murni itu mobil di Tokyo, mobilnya ada di sini, ada 5 unit, yang satu itu supirnya nggak ada, yang lainnya bergerak, supirnya itu untuk yang sudah bergerak pulang. Itu kebetulan untuk yang bus yang untuk Sumatera. Jadi supirnya apa? Lalu mereka pakai mobil pribadi dari apa? Dari ada dari PD-nya, ada dari panitianya. Lalu si supir setelah bisa komunikasi dia telepon udah tinggal duluan berangkat. Karena yang lain juga sudah berangkat dengan busnya. Nah, ketinggalan lah yang apa ini. Sehingga memang sangat mendekati ke waktu tanding. Nah, ini kemarin saya langsung ketemu, kami langsung tentu kami minta maaf, sangat kami tidak harapkan seperti itu. Kami bertemu atlet kriket ya kebetulan, mudah-mudahan yang memang semangatnya luar biasa, karena itu juga saya diskusi dengan ada TD-nya, ada apa juga koordinator cabornya Pak Rinaldi, lalu ada dari unsur panitia, panpel dari kriket. Dan ini kami memang langsung tukarkan mobil itu, kami tidak gunakan lagi, kami ganti dan termasuk supirnya. Untuk meyakinkan mereka juga supaya tidak trauma lah, paling tidak melihat mobil itu, bus itu yang nggak mau bergerak ketika memang cuma sangat dibutuhkan. Ini makanya kami langsung minta vendor untuk diganti termasuk supirnya dan mobil. Jika mobil itu sudah tidak digunakan, kita ambil GPS-nya dan supirnya kita ganti dengan mobil lain. Sebenarnya itu sudah melekat dari tanggal 2. Nah di hari-hari sebelumnya ketika latihan tidak ada masalah, pas latihan nanti bikin masalah juga. Jadi ini yang sekaligus kami sampaikan kenapa hal itu bisa terjadi. Banyak dinamikanya juga, supir juga ini macam-macam karakternya, yang bukan hanya yang di bus, supir yang meletak juga nanti kawan-kawan media juga mungkin dengar ada keluhan dari yang menggunakan kendaraan meletak yang jadi Innova, dibilang nanti nggak ada BBM, nggak ada lagi Pak, nggak dikasih BBM-nya, dikasih BBM, dibilang kan kami nggak dikasih transfer minyak, orang mereka mobilnya itu disewakan dan termasuk include dengan akomodasi dan konsumsinya. Jadi itu yang kemudian mungkin dia berharap bisa dapat sesuatu dari yang apa. Ini juga kadang-kadang membuat kita kualitas layanannya juga, jadi dicapnya juga tidak baik dengan meminta atau membilangkan ada kekurangan-kekurangan yang menyebabkan ketidaknyamanan sama yang mendapatkan fasilitas itu. Jadi ini yang kemudian vendor kita minta, begitu kita dapat, saya juga berkoordinasi dengan Pak Dede dari bidang transport, kalau ada keluhan tolong disampaikan sehingga cepat, jangan terus berlama-lama. Kalau perlu ganti mobilnya, tinggal begitu aja. Karena ini tinggal bilang ke vendor ganti mobilnya,
ini tidak melayani dengan baik. Nah itu beberapa hal mungkin yang bisa kami sampaikan bagaimana kesiapan kami dan apa-apa yang